Assalamualaikum. Hari ini pengen share resep jajanan khas Korea, namanya odeng. Udah pernah denger atau pernah mencicipi mungkin? Bagi pencinta drama Korea pasti gak asing lagi dengan cemilan satu ini. Oke, hari ini kita akan share resep odeng yang ekonomis ya, bisa untuk jualan, untuk anak-anak SD. Jadi untuk bahan-bahannya juga kita seminim mungkin ya, biar nggak rugi. Oke, pengen tahu gimana cara membuat odeng ala Mau Punya Cerita yang enak banget? Simak videonya. Oke, ini bahan pertama saya pakai ikan tenggiri ya. Ini saya pakai 150 gram ya. Ini sudah di fillet, jadi tinggal dagingnya aja. Boleh diganti ikan apa aja ya yang harganya lebih murah. Kemudian ini ada tepung terigu, saya pakai 5 sendok makan. Dan ini saya pakai tepung sagu, saya pakai 150 gram ya. Oke, selanjutnya ini ada tepung maizena 1 sendok makan, 1 butir telur aja ya, 4 siung bawang putih. Ini ada garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan merica bubuk secukupnya aja ya. Kemudian saya tidak menggunakan kuah, tapi cukup saus tomat atau saus sambal aja ya. Sebenarnya odeng ini enak dimakan bareng kuah ya, yang hangat-hangat gitu enak. Oke, cara membuatnya kita langsung siapkan food processor ya. Kita masukkan ikan tenggiri yang sudah di fillet, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan tadi, 1 butir telur, garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu bubuknya juga dimasukkan. Baru kemudian kita tutup dan kita giling hingga halus ya. Oh iya, tadi lupa disertakan ya, ada air panas ya. Saya menggunakan air panas sebanyak kurang lebihnya 25 ml. Oke, kita masukkan tepungnya ya. 25-50 ml ya air panasnya ya. Boleh dikira-kira sendiri. Nanti kita masukkan di akhir ya. Oke, seperti ini langsung kita giling lagi hingga tercampur rata. Ini tepungnya masih kayak kurang air ya. Oke, kita tambahkan air panas. Lalu kita giling hingga halus dan tercampur rata. Seperti ini dia hasilnya ya. Kita boleh masukkan ke dalam wadah. Baru kemudian taburi tangan menggunakan tepung ya, dan talenan juga ditaburi tepung agar saat membentuk dia tidak lengket. Nah, seperti ini. Kita boleh taburkan di atas dan di bawah, serta rolling pinnya juga ditaburi ya, biar dia nggak lengket. Baru kemudian kita pipihkan seperti ini. Kita pipihkan ya, lalu kita potong agar bentuknya lebih rapi ya. Oke, setelah ini kita potong-potong lagi sesuai selera ya untuk ukurannya. Odeng ini bisa dijadikan jajanan frozen food juga ya. Kalau kita kan ini nanti langsung digoreng. Jadi kalau untuk frozen food boleh direbus dulu atau dikukus setelah ditusuk seperti ini ya. Boleh direbus atau dikukus sampai matang, baru kemudian disimpan dalam freezer. Kalau mau langsung digoreng ya seperti ini, langsung digoreng nggak apa-apa ya. Oke, bentuknya lucu spiral. Kita lakukan hingga selesai ya. Ini tadi hasilnya sekitar 38 biji ya, lumayan banget kan, dengan modal yang minim tapi hasilnya lumayan banyak. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kemudian kita boleh panaskan minyak, apinya kecil aja ya, digoreng dalam api kecil, baru
dibalak-balik hingga matang. Kalau apinya besar, takutnya dia kegosongan ya. Jadi memang apinya harus kecil. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Ini rasanya gurih meskipun ikannya cuma sedikit, tapi kerasa banget rasa ikannya ya. Enak, gurih, renyah tapi empuk dalamnya. Enak banget. Anak-anak tadi langsung habis berapa biji. Oke, setelah matang kita boleh sajikan bersama saus sambal favorit ya. Atau kalau mau bikin kuahnya juga nggak apa-apa ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita boleh sajikan seperti ini ya. Sangat mudah banget membuatnya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita, karena di sini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, dan tips menarik untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa kunjungi blog Kreasi Mau Punya Cerita, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum.